Memang tugas yang berat, karena itu pertama kali saya ketemu beliau ya, beliau tahulah perasaan saya karena beliau juga kan pecinta sepak bola. Ya pasti. Bahkan ketika saya masuk, saya belum berkata-kata, beliau yang menyampaikan bahwa terlepas daripada saya sudah bicara dengan Bapak Presiden, karena sebelumnya saya sudah bicara dengan Pak Gianni Infantino lewat telepon sebelum itu. Tapi waktu bertemu, beliau tahulah perasaan saya. Karena itu beliau bilang, iya saya waktu kecil dibawa ke stadion sepak bola sama bapaknya. Dan tentu itu sebuah kebahagiaan yang tidak terlupakan. Dan dia bilang kalau sampai saat itu pun terjadi sesuatu yang seperti dialami, itu sesuatu yang beliau tidak terpikirkan juga. Dan beliau juga terus terang berkaca-kaca, ya. Karena ginilah, kalau di Eropa itu bola itu kan sudah benar-benar kehidupan. Iya. Ya, jadi Semi-religion. nah karena beliau membuka seperti itu, saya lebih mudah membuka pembicaraan gitu. Ya, jadi memang ya sama-sama lah. Maksudnya kita merasakan bagaimana kalau kita menjadi individu yang ada di lapangan saat itu gitu. Ya. Dan ini untuk kedua kalinya Pak Erik bertemu Presiden FIFA setelah kemarin juga sempat 2015 ya kalau saya tidak salah. Ya memang ini ketemu kedua kali dan kedua kalinya minta tolong. Ya. Jadi enggak. Dan ini yang banyak netizen juga atau halayak lah kita katakan netizen nggak sekalian disuspend aja katanya biar kapok. Tapi kan kita juga nggak ingin sepak bola kita vakum gitu kan, ini bagaimanapun harus terus bergulir. Ya. Nah, ada perspektif soal ini Pak Erik? Ya memang saya 2 kali diminta Bapak Presiden. Di tahun 2015-16 itu saya tidak punya jabatan apa-apa, saya masih Presiden Inter Milan pada waktu itu. Tapi beliau waktu itu Bapak Presiden tahu dan beliau tahulah bagaimana saya mempunyai hubungan baik dengan tentu organisasi sepak bola yang di Eropa. Kebetulan kan Inter Milan memang di Eropa. Dan Pak Gianni juga Gianni itu kan sama saya ketika saya Presiden Inter Milan, saya sebulan sekali suka konsultasi ke Pak Gianni. Ya karena waktu itu dia kan sekjen UEFA. Jadi bela sepak bola Eropa. Nah memang ada kedekatan itu, dan ketika Indonesia waktu itu disanksi ketika ada perbedaan pendapat antara Menpora Pak Imam dan Pak Lanyala waktu itu, dan akhirnya kita disanksi dan Presiden waktu itu sangat sedih karena Pak Presiden kita itu senang bola sebenarnya. Nah jadi waktu itu saya tidak tahu dari mana beliau mendapatkan informasi itu. Saya waktu itu diminta tolong bicara baik-baik. Nah tentu saya sebagai individu waktu itu, dan ya alhamdulillah memang surat presiden yang saya bawa ke Pak Gianni waktu itu diterima dengan baik. Karena itu saya langsung kembali dan akhirnya terjadilah pemilihan ketua PSSI yang dimana sesuai dengan statuta. Yang paling penting itu buat FIFA, sesuai dengan aturan. Dan berjalan baik sampai hari ini, dan tentu kepercayaan daripada FIFA kepada Indonesia itu sangat tinggi, di mana kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia umur 20. Nah memang ini kedua kali saya diminta, cuman memang pasti banyak yang berpikir loh kenapa saya, padahal kan saya bukan tupoksinya. Kenapa nggak PSSI? Ya tapi sebenarnya kedekatan itulah. Dan kebetulan sendiri kan saya masih dipercaya menjadi IOC member, yaitu walaupun sebagai individu saya adalah member daripada Olimpik Dunia yang membawahi seluruh cabang olahraga, basket, bulu tangkis, sepak bola. Nah memang waktu itu saya ke sana sebenarnya tujuannya membawa surat presiden kita kepada presiden IOC untuk diundang untuk G20. Nah dan kebetulan waktu itu BUMN ada kerjasama di Inggris sesuai dengan pembicaraan waktu itu Pak Presiden dengan Prime Minister Boris Johnson yang sudah tidak lagi, mengenai pengembangan kendaraan listrik dan kesehatan. Karena waktu itu saya di sana mendatangi kerjasama antara Bio Farma, BUMN vaksin kita dengan perusahaan Inggris Profector yang akan menciptakan vaksin untuk darah. Ya, jadi ini suatu pengembangan.
Sama juga dengan sebuah perusahaan berbasis Inggris, Arrival, yang biasa membuat mobil-mobil listrik kendaraan besar, juga itu kerjasama. Jadi kebetulan saja karena saya ke sana, lalu memang ada tujuan ke IOC. Hari itu kalau nggak salah hari Minggu kejadiannya, di Eropa tuh jam 8-9 malam. Di situ kebetulan saya lagi makan malam tapi sedang berdiskusi. Ya tentu dapat info 20, 60 begitu yang meninggal. Ya saya juga cukup shock ya, dan besok paginya ya saya dikontak dari Indonesia, bisa nggak ketemu FIFA. Ya memang saya waktu di Geneva akhirnya ketemu perwakilan FIFA sementara waktu itu. Walaupun saya udah telepon dengan Presiden Gianni, makanya Pak Presiden Gianni juga ada kontak dengan Presiden kita pada saat itu dengan beberapa pembicaraan poin. Tetapi tentu kantornya Presiden FIFA ingin tahu lebih detail. Nah karena itu ketika selesai rapat dengan timnya Presiden FIFA, lalu mereka meminta mungkin nggak saya terbang ke Doha. Ya, saya kembali minta izin ke Indonesia, tentu apakah saya diberi kesempatan untuk bicara dengan poin-poin yang sudah didiskusikan. Nah akhirnya makanya dari situ saya dari Geneva langsung ke Doha waktu itu. Untuk bertemu langsung, dan kejadiannya itu pertama ya masing-masing susah bicara. Ya kita orang bola, kita punya lah perasaan-perasaan bagaimana kejadian itu, kita bisa ngebayangkan. Ya, dan yang juga jadi pertanyaan, Pak Erik ini kan nggak asing lah dengan dunia sepak bola, pernah jadi presiden Inter Milan, sekarang juga masih punya beberapa klub ya, di Oxford FC ya, dan juga DC United. Dan yang saya perhatikan kok tidak menyinggung PSSI sama sekali Pak Presiden dalam tim transformasi sepak bola Indonesia. Ya. Apa yang terjadi Pak? Kalau diskusi jelas, ketika saya berdiskusi dengan FIFA, saya telepon Pak Menpora, saya telepon Presiden Ketua PSSI, bahkan Pak Mahfud juga saya telepon. Karena yang terpenting begini, bahwa kejadian itu tentu pemerintah harus hadir. Ya, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Tetapi jangan sampai berbenturan dengan aturan FIFA. Statuta. Ya, statuta dan turunannya. Bukan berarti FIFA mendiamkan kejadian itu. Sebenarnya kalau dilihat dari suratnya yang kemarin sempat ditayangkan oleh Bapak Presiden, bahwa di situ jelas bahwa FIFA memberikan alternatif selain mengsanksi. Jadi FIFA tidak mensanksi. Di mana ada 5 poin yang harus dikerjakan bersama-sama. Di mana FIFA bersama pemerintah, di situ jelas itu kata-kata utamanya. Lalu ada AFC dan PSSI akan membentuk yang namanya transformasi sepak bola Indonesia. Di mana FIFA pun akan berkantor di Indonesia dalam masa transformasi itu. Dan di situ ada 5 poin yang disampaikan oleh FIFA. 1, akan mengaudit ulang, dan pemerintah pasti menyetujui, di mana melihat lapangan sepak bola atau stadion sepak bola yang memang sudah layak dipakai, mana yang belum layak. Yang tentu yang belum layak ya tidak bisa dipakai ataupun harus direnovasi. Makanya Bapak Presiden di statement kemarin jelas bahwa Bapak Presiden akan memastikan stadion-stadion yang perlu direnovasi akan diperbaikin. Di mana salah satu konteksnya tidak boleh tercampur yang namanya kedatangan pemain dan kedatangan penonton. Nah itu memang harus dijaga. Karena kita tahu ya pemain harus dilindungi, penonton pun harus dilindungi. Nah ini yang salah satu. Lalu di situ juga ada poin bagaimana FIFA dan pemerintah Indonesia harus mentraining semua perangkat hukum agar sesuai dengan tadi aturan yang sudah disepakati dunia dalam penjagaan atau pendampingan pertandingan sepak bola saat dan sesudah. Di situ juga ditulis
bagaimana supporter harus menjadi bagian daripada transformasi ini. Karena kalau supporter kita tidak mau, ya tentu tidak saling menyalahkan, tidak ada kesepakatan yang menyeluruh bagaimana sepak bola Indonesia bisa lebih baik. Ya kita tidak boleh juga membiarkan adanya tawuran antara supporter yang menghebatkan anak muda Indonesia, masa depan Indonesia itu akhirnya hilang di lapangan. Dan ini sudah sering terjadi. Nah disitulah kenapa FIFA menaruh supporter harus menjadi bagian transformasi sepak bola Indonesia. Kalau Inggris bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Iya. Inggris juga dulu sangat. Ya, hooligan-hooligannya sangat. Dan pernah Inggris itu disanksi 5 tahun loh. Yang tragedi Hillsborough ya? Iya. Ya. Itu kalau terjadi di Indonesia sanksi 5 atau sampai 8 tahun, saya rasa sepak bola Indonesia akan rubuh. Nah inilah yang kita jaga, kenapa semua stakeholder harus sama-sama mau bertransformasi. Itu baru poin nomor 3. Ya di situ ya bahwa supporter harus terlibat, masuk menjadi database, harus terlibat, harus ini. Klub-klub pemilik juga harus terlibat. Di poin 4 ini yang lebih menarik lagi. Mungkin untuk dunia televisi akan teriak-teriak bahwa pertandingan tidak lagi diperbolehkan di atas jam 5. Karena di situ FIFA melihat. Kenapa? Kendaraan umum. Kalau di malam hari tidak ada kendaraan umum, itu tidak menjadi bagian, ya, supporter mudah pulang. Dan terjadi kerumunan. Sehingga bisa terjadi perseteruan. Ya. Lalu juga kalau tadi tidak sinkron waktunya dengan tadi apakah TNI Polri, jadi jadwalnya ini tidak tahu, ya, baru minggu depan dikasih tahu, itu tidak mungkin. Karena ini yang tadi di poin nomor 2 harus menjadi bagian. Dan tim transformasi yang akan dibentuk itu nanti akan dibicarakan antara Presiden FIFA dan Presiden Jokowi ketika Presiden FIFA akan hadir di Indonesia tanggal 18 Oktober. Selain Presiden FIFA akan hadir di G20, tapi 18 Oktober ini yang terpenting. A story. 10 years ago, back when I was born, Qatar won the bid for the 2022 FIFA World Cup, and I am beyond thrilled to be a part of Qatar's history. I want to thank all of the workers and leadership of Qatar for putting this event together and making it come alive. Hari ini saya bertemu dengan Presiden FIFA, Mr. Gianni Infantino, dan tadi kami telah melakukan pembahasan penting mengenai sepak bola Indonesia pasca tragedi di Malang 1 Oktober 2022. Kami berdiskusi secara detail dan dalam pertemuan itu Presiden FIFA mengungkapkan rasa duka dan simpati mendalam kepada keluarga korban dan menyampaikan kepeduliannya atas tragedi yang terjadi. Kami bersepakat bahwa tragedi ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi persepakbolaan Indonesia dan juga bagi dunia sepak bola. Dan jangan sampai kejadian ini terulang kembali, jangan sampai kegembiraan penonton pertandingan sepak bola berujung pada duka dan malapetaka. Dan kami bersepakat untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh, memastikan semua aspek pertandingan berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh FIFA. Baik pemain maupun penonton harus terjamin keamanan dan keselamatannya. Untuk itu kita sepakat mengkaji kembali kelayakan stadion dan juga menerapkan teknologi untuk membantu mitigasi aneka potensi yang membahayakan penonton maupun pemain. Pemerintah bersama FIFA juga bersepakat untuk memastikan pertandingan Piala Dunia U20 FIFA di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Semua segi persiapan sampai dengan pelaksanaannya harus dipastikan berjalan sesuai dengan standar FIFA dan ditangani secara baik, secara profesional.
Kami juga secara bersama-sama mengkaji ulang para pemangku kepentingan persepak bolaan Indonesia. Pemerintah bersama dengan FIFA ingin memastikan proses transformasi sepak bola Indonesia berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, mari kita jadikan kesepakatan ini sebagai momentum perbaikan sistem persepak bolaan Indonesia agar sepak bola Indonesia menjadi kebanggaan nasional dan tampil lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Thank you. Thank you very much, Mr. President, ladies, gentlemen. Today I had the great honor and privilege to meet with the President of Indonesia. And of course, the first topic, the first item of our discussion, of our meeting was for me to express to the President, to express to the families of those who lost their lives in the terrible incident of Malang, our deepest sympathy and condolences from FIFA, but from the entire world. This is a tragedy which has put us all in a state of shock. It was and is one of the darkest days for football. And we feel with President Jokowi, we feel with the families, we feel with the people. And my presence here in Indonesia today is paying respect to all these people. But also, my presence here signs a new departure for football in Indonesia. And this is what I can guarantee to the President, what I can guarantee to all the people of Indonesia. FIFA is here with you. FIFA is here to stay. FIFA is here to work in a very close partnership with the government, with the Asian Football Confederation, with the Federation of Indonesia, to transform football, to reform football, because football has to be joy and happiness. So our first priority when we come here, when we work from our FIFA offices in Indonesia, will have to be to indeed reform and transform football in this country. This is a football country. This is a country where football is a passion for over 150 million people. I would even say almost 300 million people, President. They love football. And we owe it to them that when they go to see a match, they are safe and secure. And we will do that. We'll do that because we agreed to work together as a team, as a winning team. We will focus, of course, on the operations of the stadiums, on the stadiums themselves, on the fans, the fan behavior, the fan engagement, on the schools with a project of Football for Schools that we are going to put in place together with the government, on the infrastructure that needs as well to be looked into, because part of incidents that can happen is linked, of course, with the state of the infrastructure. So we will bring our experts, we will help and invest, and we will make sure that Indonesia shines in the global football stage. And the first occasion to do that, and that's why I wanted as well to come to here to Jakarta, dear President, ladies and gentlemen, is that next year we organize here together the Under-20 FIFA World Cup. This is in men's football the most important competition after the World Cup. The next World Cup will start in 1 month in Qatar. But after that we have the Under-20, in which the best players of the world will come to Indonesia, and their light
and their talent will shine from Indonesia to the entire world. So to do this, we need 10 state-of-the-art stadiums. We need operations that run smoothly, seamlessly, because we'll project the image of what Indonesia is to the world. And the image of Indonesia is to the world is not a country which has accidents in football stadiums. It is a country which has a vision, which is projected into the future, which has a young population that loves football, which wants to celebrate and bring football to the world. Because football means, of course, joy and happiness. And the World Cup that we organize next year together will be a unique occasion to promote Indonesia for the future. And starting from there, starting actually from now until then, and from the World Cup into the future, we will make sure that Indonesia is not only hosting a meeting like the G20, being part of the top countries in the world from an economic point of view, but also from a football point of view. The epicenter of football in this part of the world will be definitely here in Indonesia, and from here we'll make the game grow to the entire world. I would like to thank the President for his trust, for his engagement. I would like to thank all the people of Indonesia for their passion and their love to football, and assure all of you, dear President, that we are here to stay. Thank you very much. Thank you. What can you do? We navigate through all the rough and the smooth. Yeah, we got the rock and roll, the rhythm and blues. I'm never blue if I am rocking with you. I promise you now. Everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what goes down. I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what goes down. Oh, yo, yo, yo. You know we're better together. Yo, yo, yo. Don't wanna wait forever. Oh, yo, yo, yo. You know we're better together. Yo, yo, yo. The time is now or never. Oh, yo, yo, yo. You know we're better together. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia, terima kasih.